Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Azmi dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Majapahit. Yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Khalili SAG MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang esensi pemikiran Muhammad Al-Qaun mengenai kritik nalar Arab dan nalar Islam. Dan yang kedua, menjelaskan tentang esensi pemikiran Abid Al-Jabiri mengenai kritik nalar Arab dan nalar Islam. Yang pertama yaitu Muhammad Al-Qaun. Muhammad Al-Qaun seorang sarjana Islam dan pemikir kontemporer terkemuka, memiliki pemikiran yang sangat relevan dalam menganalisis dan mengkritik nalar Arab dan nalar Islam. Pemikirannya berfokus pada perubahan budaya dan konteks sosial dalam pemahaman agama. Esensi pemikiran Al-Qaun dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kritis terhadap tradisi. Pemikiran Al-Qaun menekankan pentingnya kritis terhadap tradisi dan warisan intelektual dengan mempertanyakan interpretasi yang kaku dan dogmatis. Muhammad Al-Qaun mengajak untuk merefleksikan kembali dan menguji argumentasi dan pemahaman yang dibangun sepanjang sejarah. Yang kedua yaitu pluralitas dan pembaruan. Muhammad Al-Qaun menekankan perlunya pengakuan terhadap pluralitas dan perbedaan dalam pemikiran Islam. Ia mempertanyakan monopoli pemahaman untuk mengajak untuk mengembangkan gagasan-gagasan baru yang sesuai dengan konteks zaman dan tantangan sosial yang ada. Yang ketiga yaitu kritis terhadap nalar Arab dan nalar Islam. Muhammad Al-Qaun melihat keterkaitan antara nalar Arab dan nalar Islam yang cenderung menghambat perkembangan intelektual di dunia Islam. Ia menyoroti perlunya meremajakan nalar Arab dan nalar Islam dengan memperkenalkan metode ilmiah dan rasio kritis dalam pemahaman agama. Yang keempat yaitu pendidikan dan pembebasan. Muhammad Al-Qaun percaya bahwa pendidikan yang kritis dan transformatif merupakan kunci untuk pembebasan intelektual dan sosial. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang membangun individu untuk berpikir secara mandiri, mengajak berdialog, dan membangun pemahaman yang inklusif. Yang kelima yaitu dialog antar budaya. Muhammad Al-Qaun mendorong dialog dan saling memahami antara budaya-budaya yang berbeda. Ia melihat dialog sebagai sarana untuk menghormati perbedaan, membangun pemahaman bersama, dan merangkul pluralisme dan sebagai aspek penting dalam kehidupan manusia. Pemikiran Muhammad Al-Qaun mencerminkan upaya mengembangkan kritisisme dan pembaharuan dalam pemahaman agama, serta menawarkan pandangan yang terbuka bagi perkembangan Islam di tengah perubahan zaman. Yang kedua yaitu Abid Al-Jabiri. Abid Al-Jabiri seorang intelektual dan pemikir Arab, juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam menganalisis dan mengkritik nalar Arab dan nalar Islam. Pemikirannya mencoba untuk memahami sumber-sumber pemikiran yang dihasilkan oleh tradisi Islam Arab. Esensi pemikiran Al-Jabiri dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kritis terhadap tradisi. Al-Jabiri mengusulkan kritik yang tajam terhadap ketidakmampuan tradisi Islam Arab dalam menghasilkan gagasan baru dan relevan. Ia menyoroti masalah stagnansi intelektual dan kecenderungan konservatisme dalam pemikiran Arab Islam yang telah menghambat perkembangan dan adaptasi dengan zaman. Yang kedua yaitu kontekstualisme. Al-Jabiri menekankan perlunya memahami pemikiran Islam Arab dalam konteks histori dan sosial yang lebih luas. Al-Jabiri mempertanyakan relevansi langsung dari interpretasi dan norma-norma yang berasal dari masa lalu dan mendesak untuk menginterpretasikannya kembali dengan pemahaman yang dikontekstualisasikan sesuai dengan zaman. Yang ketiga yaitu kritis terhadap otoritas. Al-Jabiri mengajak individu untuk berani mempertanyakan otoritas dan kebenaran yang diklaim oleh pemikiran tradisional. Ia menekankan pentingnya merumuskan ulang pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap dogma dan norma-norma yang ada dalam rangka membuka ruang bagi pemikiran yang lebih bebas dan inovatif. Yang keempat yaitu pengembalian ke sumber-sumber.
Al-Jabiri mengajak para intelektual Islam Arab untuk kembali ke sumber-sumber tradisi Islam seperti Al-Quran dan Hadis dalam rangka menemukan kembali esensi yang autentik dan merumuskan kembali pesan-pesan universal yang terkandung di dalamnya. Yang kelima yaitu pembaruan pendidikan. Al-Jabiri mendesak pentingnya pembaruan pendidikan dalam menghasilkan generasi baru pemikir yang kritis dan kreatif. Al-Jabiri percaya bahwa melalui pendidikan yang mempromosikan pemikiran kritis, individu dapat memahami dan mengatasi tantangan-tantangan di masa depan. Pemikiran Abid Al-Jabiri memberikan panggilan untuk mengkritik paradigma pemikiran yang dominan, menggali kembali sumber-sumber pemikiran yang tak terbatas dalam warisan intelektual Islam, serta memulai proses pembaruan dan revitalisasi di dunia pemikiran Arab dan Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.